Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu Lingga. Ketemu lagi sama saya Vidya Asrina. Kali ini kita akan membahas tentang pemilu 2024. Masih pemilu 2024 ya teman-teman. Ada apa dengan pemilu 2024? Kenapa gaungnya kita sudah mulai dari sekarang? Teman-teman, kita akan membahas satu persatu ya. 2024 sebagaimana kita ketahui ada pesta besar, yaitu pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian ada pemilihan DPRD, DPR, RI ya. Kemudian selang beberapa bulan kita akan melakukan pemilihan gubernur dan bupati wali kota. Nah, tentu saja perhelatan yang sebesar itu tidaklah gampang. Nah, persiapannya tentu harus ada. Nah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, persiapan untuk pemungutan suara di 2024 tentu tahapannya sudah harus mulai dari sekarang. Kalau sesuai dengan aturan perundang-undangan, 20 bulan sebelum tahapan pemungutan suara, kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan. Nah, teman-teman, apa saja tahapan-tahapan yang kita akan lalui untuk pesta besar demokrasi kita? Yaitu tentu saja salah satunya adalah pemutaran data pemilih ya. Nah, teman-teman tentu sudah mulai dari sekarang untuk ngecek and recheck, sudahkah kita terdaftar sebagai pemilih. Kemudian ada pendaftaran dan verifikasi partai politik atau peserta pemilu ya. Kemudian ada penetapan peserta pemilu, kemudian ada penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Nah, yang paling penting dari tahapan itu sebelum masa pencoblosan adalah masa kampanye pemilu. Nah, disitulah kita diberi ruang untuk mempelajari visi dan misi calon-calon pemimpin kita nanti. Kemudian untuk tahapan-tahapan ini tentu saja kami sebagai Bawaslu harus melakukan pengawasan. Nah, kami tidak mungkin bisa sendiri, tentu kami harus dibantu oleh masyarakat. Nah, di Bawaslu sendiri tidak hanya berhenti di kabupaten kota saja, tetapi ada beberapa pengawas yang kita rekrut nantinya, yaitu di tingkat kecamatan bernama Panwascam, yaitu Panitia Pengawas Pemilu tingkat kecamatan. Kemudian ada pengawas kelurahan dan desa, dan yang terakhir itu ada pengawas di tingkat TPS. Secara berjenjang kita akan melakukan perekrutan. Nah, untuk itu teman-teman, siapa tahu ada yang berminat menjadi pengawas di tingkat kecamatan sampai ke tingkat TPS, harus siap-siap dari sekarang ya. Nah, kalau kita berbicara tentang perekrutan Panwascam, tentu kita berbicara tentang syarat. Yang pertama-tama tentu syaratnya adalah WNI, yaitu warga negara Indonesia. Kemudian usia minimal. Batas usia minimal untuk menjadi seorang pengawas di tingkat kecamatan, PKD ataupun PTPS yaitu berumur 25 tahun. Kemudian tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan minimal tamatan SMA atau sederajat. Domisili, nah ini yang paling penting karena di pengalaman di pemilu dan pilkada kemarin, domisili agak sedikit menjadi masalah yang harus kita sama-sama pahami. Untuk menjadi seorang pengawas ataupun penyelenggara pemilu tidak hanya bermodalkan domisili, tetapi harus bermodalkan kecakapan, kemampuan dalam hal mengawasi, yaitu pemahaman tentang kepemiluan, pemahaman tentang partai politik, integritas, dan tentu saja kalaupun berdomisili, domisili harus berada di lingkup kabupaten wilayah setempat. Kemudian yang paling pentingnya lagi adalah tidak terlibat di dalam partai politik. Artinya di sini teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman tidak terdaftar sebagai anggota partai politik, pengurus partai politik, maupun terdata di Sipol. Nah, kalaupun sudah terdaftar di partai politik, teman-teman harus mengundurkan diri sekurang-kurangnya 5 tahun.
Baik teman-teman, sekiranya memang teman-teman dan sahabat Bawaslu semua ingin berpartisipasi sebagai pengawas, untuk informasi lebih lanjut, sahabat Bawaslu semuanya bisa mencari informasi melalui laman web Bawaslu Kabupaten Lingga. Untuk persyaratan menjadi pengawas ad hoc, teman-teman bisa melihat di Perbawaslu nomor 19 tahun 2017 dan Perbawaslu nomor 8 tahun 2019. Demikian Bawaslu menyapa pada hari ini. Terima kasih kepada sahabat Bawaslu Lingga dan terus saksikan program Bawaslu menyapa. Untuk teman-teman yang ingin meninggalkan pertanyaan, silakan membuat di kolom komentar. Nanti kita akan ada sesi untuk Q&A. Terima kasih. Jaga kesehatan. Salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.